Oke, kemarin lusa kita pernah membahas contoh-contoh aplikatif dari ilmu fisiologi. Nah, kalau ada pertanyaan yang datang seperti, kok tiba-tiba di kedokteran ada fisiologi sih? Bukannya cuma bahas penyakit dan obat ya? Sejarahnya gimana sih ilmu fisiologi itu? Nah, tenang aja, kali ini kita akan membahas tentang sejarah ilmu fisiologi secara komprehensif atau utuh. Yang pertama, awal perkembangan ilmu fisiologi. Ilmu fisiologi manusia itu dimulai sekitar tahun 420 sebelum Masehi pada zaman Hippocrates yang dikenal sebagai bapak kedokteran. Pada masa Yunani kuno, Aristoteles itu merupakan salah satu pemerhati perkembangan ilmu fisiologi yang berhubungan antara struktur dan fungsi. Pemikiran kritis Aristoteles dan penekanannya pada hubungan antara struktur dan fungsi itu menandai perjalanan awal fisiologi di Yunani kuno. Selanjutnya, Claudius Galenus yang hidup antara 126 sampai 199 Masehi adalah orang pertama yang menggunakan eksperimen untuk menyelidiki fungsi tubuh. Galen itu merupakan pendiri fisiologi eksperimental di dunia medis. Selama abad pertengahan, tradisi kuno medis Yunani dan India itu dikembangkan lebih lanjut oleh dokter muslim seperti Ibnu Sina yang hidup antara 980 sampai 1037 dan Ibnu Nafis yang hidup antara 1213 sampai 1288. Selanjutnya, perkembangan di era Renaissance dan setelahnya. Jadi, masa Renaissance itu membawa peningkatan penelitian fisiologis di dunia barat yang memicu studi modern anatomi dan fisiologi. Andreas Vesalius adalah penulis salah satu buku paling berpengaruh tentang anatomi manusia dan sering disebut sebagai pendiri anatomi manusia modern. Lalu pada abad ke-16 terjadi reformasi anatomi dan fisiologi oleh Andreas Vesalius yang hidup antara 1514 sampai 1564 yang memberikan kritik mengenai berbagai teori anatomi Galen sehingga ia disebut Master of Dissecting Anatomy. Ahli anatomi William Harvey itu menjelaskan sistem peredaran darah pada abad ke-17, menunjukkan kombinasi pengamatan dekat dan eksperimen untuk mempelajari fungsi tubuh yang fundamental bagi perkembangan fisiologi eksperimental. Hermann Burgheff itu dijuluki bapak fisiologi karena bukunya Institutions Medica yang terbit pada tahun 1708 dan cara mengajarnya yang cemerlang di Leiden. Kemudian perkembangan pesat di abad ke-19 dan ke-20. Pada abad ke-19, pengetahuan fisiologis itu mulai berkembang pesat khususnya dengan teori sel pada tahun 1838 dari Matthias Leiden dan Theodor Schwann yang menyatakan organisme itu terdiri dari unit bernama sel. Claude Bernard yang hidup antara 1813 sampai 1878 itu menemukan konsep milieu interior atau lingkungan internal yang kemudian disebut homeostasis oleh Walter Cannon. Pada abad ke-20, ahli biologi itu juga tertarik bagaimana organisme selain manusia itu berfungsi, melahirkan fisiologi komparatif dan ekofisiologi. Baru-baru ini, fisiologi evolusi menjadi subdisiplin tersendiri. Kemudian perkembangan fisiologi di Indonesia. Di Indonesia, ilmu fisiologi atau ilmu FAL itu diperkenalkan oleh Profesor Dewi Irawati Surya Santoso. Beliau menyatakan fisiologi adalah mata pelajaran ilmu dasar yang sangat penting dalam kurikulum kedokteran, mendukung kemajuan pemahaman dokter tentang penyakit dan kemampuan mengobatinya secara lebih efektif. Profesor Dewi juga menekankan pentingnya mengevaluasi pembelajaran fisiologi di era pandemi COVID-19 untuk memastikan keberhasilan pendidikan dokter dalam menghasilkan lulusan yang mumpuni dari segi keilmuan, sikap, dan perilaku. Beliau menyoroti perlunya memfasilitasi pengembangan kerja tim dan keterampilan komunikasi untuk mempersiapkan mahasiswa dalam praktik multidisiplin dan interprofesional.
Jadi, kesimpulannya dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu fisiologi itu telah berkembang sejak zaman Yunani kuno dimulai oleh Hippocrates, Aristoteles, dan Galen. Perkembangan signifikan terjadi pada masa Renaissance dengan kemunculan tokoh-tokoh seperti Vesalius, Harvey, dan Boerhaave. Pada abad ke-19 dan ke-20, fisiologi mengalami perkembangan pesat dengan penemuan teori sel serta konsep homeostasis. Cabang-cabang baru seperti fisiologi komparatif, ekofisiologi, dan fisiologi evolusi juga muncul. Di Indonesia, Profesor Dewi menekankan pentingnya pembelajaran fisiologi yang efektif untuk menghasilkan dokter yang mumpuni, terutama di era pandemi. Dengan memahami sejarah perkembangan ilmu fisiologi secara komprehensif, kita dapat mengapresiasi perjalanan panjang dan kontribusi para ilmuwan dalam mengungkap rahasia fungsi tubuh makhluk hidup. Pengetahuan ini menjadi landasan penting bagi kemajuan ilmu kedokteran dan upaya meningkatkan kesehatan manusia.